Sebelum melanjutkan ke video ini, aku saranin dulu untuk menonton filmnya. Oke? Selamat menikmati. Mayat-mayat berserakan. Polisi setempat sedang melakukan investigasi di rumah keluarga Douglas. Dan mereka menemukan mayat tanpa identitas atau disebut juga dengan Jane Doe yang dikubur di basement rumah keluarga Douglas. Beralih ke seorang ayah bernama Tommy Tilden dan anaknya yang bernama Austin Tilden yang sedang mengotopsi sebuah mayat di Tilden, tempat kremasi dan tempat otopsi mayat-mayat dari generasi ke generasi. Pacar dari Austin yang bernama Emma mendatangi tempat kerja Austin. Mereka berdua sudah berjanji untuk menonton di bioskop. Emma yang penasaran masuk lebih dalam ke Tilden. Sampai di ruang otopsi, ia ingin melihat salah satu mayat yang ada di sana. Tetapi Austin tidak memperbolehkannya. Tommy, yaitu ayah Austin yang tiba-tiba datang memperbolehkan Emma untuk melihatnya. Dan Emma pun memilih salah satu mayat untuk dilihat. Wajah mayat itu ditutupi dengan kain, karena wajahnya sudah hancur terkena tembakan peluru. Dan di kakinya dipasangi lonceng. Emma tidak tahu apa fungsi lonceng itu dan Tommy menjelaskan bahwa lonceng itu digunakan untuk mengetahui suatu korban apakah sudah meninggal atau masih koma. Austin dan Emma pun keluar dari ruangan itu. Dan ketika mereka sampai di lift, Sheriff Sheldon datang dan membawa sebuah mayat. Austin yang memiliki firasat tidak enak dan tidak ingin meninggalkan ayahnya untuk mengotopsi sendirian dan mengatakan kepada Emma untuk kembali lagi dalam beberapa jam karena ia ingin menemani ayahnya melakukan otopsi. Sheriff mengatakan kepada Tommy bahwa otopsi mayat ini harus selesai malam ini juga karena belum ada informasi apapun mengenai mayat ini. Dan ketika Tommy membuka kain yang ditutupi melindungi mayat, ternyata mayat itu adalah Jane Doe, mayat tanpa identitas yang ditemukan tadi pagi. Tanpa basa-basi, otopsi pun dimulai. Dimulai dari otopsi bagian luar tubuh. Yang anehnya, tidak terdapat luka ataupun memar. Mereka menemukan bahwa pergelangan tangan dan kaki mayat ini sudah retak dari dalam. Dan ketika Austin memeriksa mulutnya, lidah Jane Doe sudah tersayat. Berlanjut ke otopsi bagian dalam tubuh. Saat Tommy membelah kulit Jane Doe, darah mengalir dari tubuhnya, dan itu bukanlah hal yang normal. Paru-paru Jane Doe sudah menghitam, dan terdapat beberapa luka sayatan pada organ dalam Jane Doe. Singkat cerita, pada saat mereka memeriksa bagian perut dan pencernaan, mereka menemukan bunga di dalamnya. Bunga itu dapat menyebabkan kelumpuhan menurut buku yang ada di ruangan itu. Hujan deras akan turun menurut perkiraan cuaca di radio. Austin meminta ayahnya untuk menyelesaikan otopsi pada esok hari. Mereka kemudian lanjut dan menemukan sebuah kain di dalam perut Jane Doe yang berisikan gigi manusia. Dan kain itu memiliki simbol-simbol aneh. Kesimpulan pertama Austin yaitu korban diikat tangan dan kakinya hingga retak, memotong lidahnya, meracuninya, dan memaksanya menelan kain itu. Kegiatan ini mirip dengan pengorbanan manusia. Saat menguliti mayat Jane Doe, mereka sangat terkejut karena terdapat simbol-simbol yang sama dengan kain tadi di dalam kulit Jane Doe. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu pecah dan ruangan menjadi gelap. Mereka tentu saja langsung melarikan diri. Saat berada di pintu menuju ke atas, pohon di depan rumah sudah roboh dan membuat mereka tidak dapat keluar. Mereka menuju ke ruang. Tommy ingin mengkremasi Jane Doe, tetapi ketika ingin dibawa keluar, pintu otopsi tiba-tiba tertutup dan terkunci.
Austin yang kesal langsung menyiram minyak ke Jane Doe. Tommy pun menyalakan korek dan membakar Jane Doe. Anehnya, lingkungan di sekitar terbakar, tetapi Jane Doe tidak dapat dibakar sama sekali. Mereka pun kembali keluar dari ruangan otopsi menuju lift. Saat di lift, listrik mati. Terlihat, tetapi Austin kembali mengajak ayahnya untuk melakukan otopsi sekali lagi dengan harapan bisa menghentikan Jane Doe. Mereka kembali ke ruangan otopsi dan mereka membuka tengkorak Jane Doe.